Tingkah unik para pembalap MotoGP mulai ramai di media sosial jelang MotoGP Mandalika 2024. Mereka terlihat sangat menikmati momen sebelum tampil pada balapan seri ke-15 yang berlangsung akhir pekan ini. Salah satunya pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo yang beberapa kali mengunggah keseruannya di Lombok. Terbaru, rider asal Prancis itu memposting video saat dirinya tengah berlari di perkampungan warga. Dalam video tersebut, Quartararo terlihat berlari sambil menggendong tas ransel di punggung. Juara dunia MotoGP 2021 itu pun seolah-olah sedang menirukan gaya petinju yang sedang berlatih fisik. "Panggil aku Rocky, Rocky Balboa," tulis Quartararo pada video postingannya. Rocky Balboa sendiri adalah karakter utama dalam serial Rocky. Rocky Balboa digambarkan sebagai orang biasa yang mulai merantau dan menghadapi rintangan-rintangan yang terjadi semacam hidupnya dan berkarir sebagai petinju profesional. Fabio Quartararo terlihat sangat menikmati momen sebelum balapan di MotoGP Mandalika 2024. Rekan satu tim Alex Rins itu mengaku senang dengan antusiasme luar biasa penggemarnya di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar ajang balap motor MotoGP Mandalika Pertamina 2024 telah berproses sesuai mekanisme berlaku. Adapun mekanisme hosting fee yang ia maksud adalah skema 2 kali pembayaran, yakni dibayarkan sebelum dan sesudah pelaksanaan MotoGP. Sebelumnya, dilansir dari Detik.com, Kemenparekraf akan mengajukan pendanaan 110 miliar rupiah untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Total hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sport sebesar 231 miliar rupiah. Sandiaga akan segera bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Adapun skema pendanaan adalah promosi sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenparekraf. Bagnaia tidak ikut serta dalam parade pembalap MotoGP jelang MotoGP Mandalika karena Bagnaia masih berada di Jakarta untuk kegiatan lainnya. Dalam konferensi pers, Bagnaia mengatakan ketika pembalap MotoGP tiba di Indonesia, dia akan merasa seperti superstar. Bahkan menurut Bagnaia, orang Indonesia melihat para rider MotoGP seperti pahlawan. Dan itu adalah perasaan yang fantastis bagi Bagnaia. Selain itu, bagi Bagnaia, gairah fans Indonesia untuk MotoGP benar-benar sulit dipercaya. Bagnaia lalu memberikan gambaran lain tentang antusiasme tinggi penggemar balap motor di Indonesia. Hal itu merujuk pada followers di akun Instagram milik Bagnaia yang mayoritas adalah orang Indonesia. Baru saja sampai di Indonesia, Pertamina Enduro VR46 Racing Team menerima sambutan yang benar-benar istimewa. Dua pembalap tim Valentino Rossi itu, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, disambut oleh penggemar lokal di Bandara Internasional Lombok sebelum menuju Mataram. Mereka mengikuti parade pembalap MotoGP di pusat kota. Ini merupakan sambutan yang sangat hangat. Dengan ribuan penggemar mengikuti konvoi pembalap hingga mereka tiba di teras Udayana untuk acara meet and greet terakhir. Antusiasme dan adrenalin juga terasa hari ini di sirkuit dengan pertemuan bersama seluruh keluarga besar Pertamina Lubricants untuk peluncuran livery dan wear pack pembalap edisi spesial yang akan digunakan Bezzecchi dan Di Gia pada hari balapan utama. Livery khusus motor tim VR46 kali ini sangat kental bernuansa merah putih. Dua garis monokrom horizontal dengan ukuran yang sama, merah dan putih, menghiasi Ducati Desmos edisi GP23 untuk menghormati kemitraan antara tim Taufulia dengan perusahaan Indonesia ini. Sebuah apresiasi untuk seluruh komunitas penggemar yang mendukung kami dengan begitu banyak kasih sayang dan rasa hormat dari Indonesia. Seluruh rangkaian aktivitas ini diharapkan untuk tidak hanya memberikan momen berharga bagi penggemar lokal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi motorsport global. Pembalap Ducati itu pulang dari Misano dengan hanya mengantongi 12 poin. Setelah menguasai sprint race, Bagnaia anti klimaks yang diakhiri dengan crash di 7 putaran terakhir balapan hari Minggu. Alhasil, gap di antara Bagnaia dengan Jorge Martin yang tadinya cuma 7 poin, kini melebar jadi 24 poin jelang seri Mandalika.
Peko Bagnaia finish ke-8 di sprint race MotoGP Indonesia tahun lalu sebelum menjadi pemenang balapan utama. Bagnaia mengaku Mandalika termasuk kelintasan yang disukainya. Namun berbeda dari edisi tahun lalu, trek Mandalika kali ini daya cengkramnya akan berkurang daripada biasanya. Disinilah Bagnaia harus secepatnya beradaptasi. Menghadapi tantangan seperti ini, Bagnaia mengatakan akan melakoninya dengan pendekatan yang sama seperti biasa, yakni akan berani ambil risiko dan berusaha menang. Sebab menurutnya terpaut 24 poin itu tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Jadi Bagnaia mau tak mau mesti agresif di sini. Dan setelahnya, pada 2 balapan berikutnya, Bagnaia merasa dirinya tak perlu terlalu agresif lagi dan akan memakai strategi lain. La Bestia sejatinya sedang dalam tren yang bagus. Kemenangan besar dia dapatkan pada seri sebelumnya. Membalap di seri Emilia-Romagna, Bastianini berhasil menyabet posisi pertama. Dia sukses mengasapi Jorge Martin dengan manuvernya yang sempat menuai beberapa komentar miring. Setelah kemenangan di Misano, kini dia dihadapkan dengan seri Indonesia. Menariknya, Bastianini menilai sirkuit Mandalika bakal sulit ditaklukkan. Hal yang membuatnya berpikir demikian adalah temperatur tinggi di lintasan. Di sisi lain, rekan setim Bastianini, Francesco Bagnaia menyambut seri Indonesia dengan sukacita. Pembalap yang akrab disapa Peko itu merasa Mandalika punya magis tersendiri, yakni kehangatan dan dukungan besar para penggila balapnya. Jorge Martin menebar ancaman ke juri balap alias Red Stewart jelang MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan ini. Ancaman tersebut adalah lanjutan kejadian MotoGP Emilia-Romagna 2024 lalu saat Enea Bastianini menang setelah mendorong Jorge Martin melebar keluar trek. Martinator kesal kepada Stewart yang tidak memberikan hukuman apapun kepada Bastianini yang menurutnya melakukan pelanggaran dan layak dihukum. Martin mengatakan bahwa ia menyimpan senjata di kantongnya yang siap ditembakkan kepada Stewart yang dipimpin oleh legenda balap Freddie Spencer. Sang pembalap tak menjelaskan senjata apa yang dimaksudnya untuk Freddie Spencer dan timnya. Namun ia memberikan kode bahwa ia tak akan menutup peluang untuk melakukan manuver seperti yang dilakukan Bastianini kepadanya. Jadi pembalap tim Pramac Racing ini merasa tak boleh ada yang menghukumnya saat ia melakukan manuver tersebut ke pembalap lain. Martin sendiri sebenarnya berharap tak akan menggunakannya dan tak harus menggunakannya. Tapi jelas jika tak ada penalti soal itu, maka tak boleh ada penalti jika dirinya melakukan manuver seperti yang Bastianini lakukan. Ini bukan pertama kali Freddie Spencer mendapat banyak kritikan soal keputusannya dalam menilai sebuah insiden dalam balapan. Untuk itulah sang legenda balap akan digantikan oleh Simon Cravar sebagai ketua juri balap musim depan. Bertepatan dengan GP Mandalika Indonesia 2024, Dorna dan FIM telah merilis jadwal atau kalender sementara MotoGP 2025 di mana awal musim akan dimulai dari sirkuit di Asia Tenggara yakni sirkuit Chang Buriram, Thailand. Direncanakan total sebanyak 22 Grand Prix di 18 negara akan diselenggarakan pada tahun 2025, termasuk kembalinya Brno di Republik Ceko dan debut Peloton Park di Hungaria. Dirancang agar para penggemar dapat menikmati yang terbaik dari MotoGP dimanapun mereka berada di dunia. Kalender ini dibuat seefisien mungkin sekaligus menyeimbangkan faktor sosial dan ekonomi untuk memaksimalkan dampak positif bagi kejuaraan MotoGP. Dengan 4 ajang balapan jarak jauh di awal tahun, Thailand, Argentina, Amerika, dan Qatar. Dan 4 ajang di akhir tahun, Jepang, Indonesia, Australia, dan Malaysia. Tahun 2025 akan menjadi musim kompetisi yang seimbang dan bertempo cepat bagi para pembalap, tim, dan personal pedok.